bisa melanjutkan dari agenda kita yang terkait dengan pembangunan proyek untuk dokumen kita. Jadi biasa agenda kita proyek nanti kita langsung saja tanpa ada paparan. Tapi sebelumnya kami pengen memastikan di ruang Zoom apakah suara kami terdengar dengan jelas. Di situ ada Bu Tuti dari Sultan Datar. Kami konfirmasi suara kami. Bu Tuti. Dari di Sultan Datar, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Halo, dari Bu Tuti. Halo Bu Tuti, dengar suara kami? Enggak dengar kayaknya, setting dari bahasa itu. Dari setting dulu bahasa itu. Dengan suaranya. Tes settingan speakernya ke. Halo. Halo Bu Tuti, sudah kedengaran suara kami? Baik, sudah. Baik. Sebelum kita masuk ke bapak-bapak penanggal dari tenaga ahli, ada beberapa hal yang perlu kami pastikan terkait dengan hasil dari berita acara yang sudah kita laksanakan tanggal 16 Maret kemarin. Pertama terkait dengan dari poin A sampai poin C, itu ada apa yang ingin dipastikan terkait dengan berita acara kesepakatan pemakaian lahan tambang antara Makassar dan masyarakat wilayah pemilihan sudah ada terjadi. Itu nanti diambil untuk pengolahan, kemudian juga diambil untuk penjualan. Nah, ini dua kali yang laku sebenarnya. Tapi sebenarnya itulah yang ideal ditambang. Selama ini batu-batu itu kan kita langsungnya mobil ke tambang itu Pak. Sekarang nggak ada di pengolahan itu batunya tunggu dulu gitu Pak, ada stoknya dulu. Semuanya sudah terpenuhi dan sebenarnya ini merupakan pertama kali yang lengkap ya di perusahaan sesuai dengan standar minimal yang kami tentukan, yaitu sudah mengakomodasi peta kajian risiko bencana sebagai dasar dari penentuan bencana. Dengan adanya KLB dari Kabupaten Datar ini sebenarnya sudah menggambarkan bencana daerah tersebut. Kemudian juga sudah ada penanganan beberapa risiko bencana yang sesuai dengan KLB tersebut. Mungkin ini bisa dijadikan contoh juga mungkin kalau ada perusahaan yang lain yang berkaitan dengan kebencanaan. Inilah standar minimalnya, yaitu menggabungkan dokumen kajian risiko ke dalam dokumen UKM. Begitu dari kami dari Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa masukan sembilan yang disarankan, sebagian besar sudah ada mengambil. Di nomor 3B ini terkait gorong-gorong kalau di baru satu jalan, crossing jalan yang ada dikasih box alfarnya, kebetulan kaitannya lagi yang jalan crossing satu lagi nggak pernah dikasih, itu memang tidak dikasih box alfar atau gimana? Yang di tahun 09 itu
lupa kali ini ada lihat. Terus terkait dengan ini Pak Lagi, pertanyaan KB. Ini kan topsoilnya debu dan pasir nih, topsoil ya. Saya mempertanyakan nanti kan mau dipakai reklamasi. Karena di halaman 247 itu kan Pak Lagi bilang reklamasi itu bekas tambang menjadi lahan produktif. Itu intinya ya. Saya mikir nih, kalau topsoilnya ini debu dengan pasir, nanti reklamasinya berhasil apa tidak nih topsoil pakai ini? Karena tidak ada informasi akan mendatangkan topsoil yang memiliki unsur hara yang bisa menjadikan lahan itu produktif. Apakah dengan topsoil pasir dan debu ini bisa ditanam kembali nih? Dan tidak ada informasi ya kita mendatangkan, membeli atau membeli bahan untuk tempat tumbuhnya tanaman bervegetasi yang direklamasi ini lagi. Nah, itu yang kami tanyakan di sini. Berpikirnya ya saya mungkin memikir kalau topsoil itu tanahnya hitam ya, penuh dengan unsur hara. Tapi kalau pasir dan debu ada cara menanam, itu yang tanya bahwa atau memang ada teknologi atau hal lain yang belum saya dapatkan, mana tahu kan. Itu makanya perlu ditanyakan ini. Mungkin itu yang perlu kami pertanyakan lagi Pak Andi sebagai pimpinan. Ini yang terkait reklamasi. Kalau ini rasanya persidangan debu ini nggak akan berhasil reklamasi ini. Itu yang perlu ini. Nanti jadi ribu lagi nih, mana reklamasinya? Ya pasti ribu kemana pun nanam jadi reklamasi nggak tumbuh, saus jual pokat ya Pak ya, reklamasinya. Mungkin itu yang diinginkan Pak Andi. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zati, katanya juga akan terkait dengan dokumen reklamasi yang ya. Terima kasih Pak Das. Sebenarnya memang begitu Pak. Memang sebenarnya yang debu pasir itu dominan ya Mas. Jadi karena di situ ada celah-celah batuan yang kemudian bisa ditempati oleh raksasa, kemudian menjalankan itu, dan dia bisa tinggal. Tapi tidak apa-apa pada nanti mungkin ini juga akan dibangun tapi nanti kita perlu melakukan menambah dari lima rumpu lah. Jadi tambah nanti karena itu nanti saya hitung berapa kebutuhan untuk ya kan? Batu atau pasir? Yang Saya tidak akan koordinasi itu yang aja tuh. Ini apa Pak? Seperti inilah permukaannya Pak. Jadi ini batu nih Pak. Batu sama kerikil kan? Iya, campur Pak. ada batu Bukit apa itu Pak? Hah? Bukit apa? Iya, bukit. Kalau yang di bawah putih bawah kok boleh 3 walet? Ini bekas tambang. Bekas tambang masyarakat. Batunya tuh. Batu. Ini juga batu. Jadi kalau seperti itu kondisinya Pak. Hah? Kalau seperti itu kondisinya apalagi udah ada berarti kan ada di ini kondisi lahannya ya. Iya. Daerah bencana itu kan nggak sering lakukan reboisasi yang betul atau karena kondisi. Mungkin dibikin lubang sebesar masukkan bahan yang soil itu apa kandang. Mungkin saya rasa ada mungkin zaman monyet mungkin ya. Kita dapat monyet. Saus ya. Seperti itu, tapi kalau di seperti itu ada gimana? Dia mau pasir bukan arti tidak ada sulai ada sulai tapi persentasenya kecil. Mau pasir itu harus presentasi fraksi ya. Dia tetap ada pasir debu dia tetap ada. Tapi generasi adalah pasirnya gitu ya. Kemudian pasir pada kayak kemarin ya. Benar, kan akan pos sampah itu atau yang mana tuh? Ya itu kan kayak Ini bekas dalam kita tambang kandang Pak. ya. Ini
skandal itu nanti akan membantu. Dua lubangnya masih besar Pak. Iya. Dua lubangnya dan fokus akan membantu untuk 22 Pak. Gimana nanti kami tambahkan. Ya, Ini memang agak unik Pak, lokasinya agak unik. Memang dasarnya sudah kurang kritilan, kurang produktif lah. Produktif ya. Jadi mau dijadikan tempat sudah. Pak Sintara itu memang sudah di set Pak ya. Tidak boleh juga hijau sekeliling Pak. Kalau hijau sekelilingnya Sintara kan kering ya. Karena air bawah tanahnya kan bisa oleh tanaman pompa di atas tidak sampai masuk ke dalam intake. Intake danau itu sebenarnya kan subsurface flow air bawah tanah. Ada penelitian di daerah kita ya. Sehingga dihijaukan dulu danau itu akan banyak air pompa kering. Diserapnya air bawah tanah itu oleh tanaman pompa di atas. Sehingga air mengalir bawah tanah itu hilang. Nah, mungkin jadi apa nanti menjadi dokumen reklamasi ya? Ya. Pak di apa juga di Timbangan. hari depan kan? Iya, betul Pak. Larangan timus itu Pak. Itu tertentunya kan misalnya bisa meter, karena pinus kita lah 2 meter ya. Berapa kali pinus lah? Bisa ada hitungan. Apakah semua tanaman itu akan menyerap air danau itu Pak? Iya. Kalau pinus mungkin lah ya Pak. Pinus, sawi, kayak gitu ya Pak ya? Bukan danau, seperti air yang akan masuk ke danau. Air tanah masuk surface itu kan bergerak di sini, bukan lurus bawah gitu. Nah, itu yang dicari oleh akan. Kalau semuanya penuh oleh apa ya itu? Jadi air laut yang ada dua sebelum sampai ke danau. Oke Bang Lee. Baik. Nanti yang kita bahas karena nanti akan dokumen di lapangan kan ada pada Baik, terima kasih Pak Das, silakan Pak Kabit. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan terima kasih dengan sama Pak Kasih. Ini aja. Jadi semua pertanyaan yang kami sampaikan Pak, ada beberapa pertanyaan sudah terjawab semua ya. Jadi kan aja Pak Andi, semuanya sudah selesai. Pak Gali luar biasa. Terima kasih Pak Gali, Pak Kisno luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Pak Jadi cuma perbaikan aja dokumen itu ya, pertama dari judul ada perbaiki ya. Cuman ada kalimat yang nomor 3 ini Pak, ada tanah liat adalah hasil pelapukan batuan andesit ini. Apa udah diperbaiki Pak? Apa memang begitu? Ada di bab 2 halaman 2. Iya, kalau dari literatur memang itu Pak. Pelapukan andesit, pelapukan batu kapur itu memang dia tanah liat. Oh, menjadi tanah liat itu. Itu agak rapuh untuk apa memang gitu? Justru yang paling bagus itu memang pelapukan andesit itu yang tanah yang batu kapur itu merah kuning itu rapuh. Dari pelapukan andesit itu ya. Cuma mungkin dalam proses yang panjang itu. Ya. Itu aja mungkin Pak Jadi, yang lain-lainnya udah saya baca itu karena kesalahan ketik semuanya udah benar. Selain itu juga mohon jangan lama-lama untuk prosesnya lagi. Ya, samain pantau terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keseluruhan atas kesempatannya terkait dokumen ini. Dari 10 pertanyaan yang telah kami ajukan itu semuanya telah diakomodir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada dasarnya sudah dipenuhi oleh pihak konsultan dengan pemeriksa. Cuman mau sedikit mengkonfirmasi saja, berarti ada penambahan bangunan sarana prasarana berupa workshop ya Pak ya di layout yang baru. Karena sebelumnya
Ya, ada penambahan bangunan sarana prasarana berarti. Ini itu saja pendapat. Karena mau karena permintaan Pak Kapolri kan ada workshop. Itu sudah ditambahkan tadi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Pimpinan Rapat. Dari kami yang sebenarnya sudah diakomodir semua Bapak tadi. Cuman mungkin saran sedikit Pak di poin 8. Di poin 8 itu kan kolom pengendapnya seri Pak ya. Kemudian ada hitung-hitungan teoritis, salah satunya untuk periode pengurukan. Periode pengurukan itu kan secara teoritis untuk 3 kolom itu minimal 689 hari, kemudian yang maksimal itu di kolom 3 ya Pak ya, sampai 2000-an. Sementara kita rencanakan secara aktual itu 60 hari, kan itu cukup jomplang Pak Sandi. Jadi sebenarnya kami kebayang alasannya, cuma mohon disampaikan alasannya itu di dalam dokumen. Karena terkait dengan antisipasi mungkin ketika hujan tinggi atau kita menjaga stabilitas efisiensi dari kolom itu sendiri. Nah itu mau disampaikan sehingga nanti tidak menimbulkan pertanyaan, mungkin juga ada pengawasan Pak. Ini itu saja Pak tambahannya. Ini Manjid, ini kan terkait dengan praktek juga nih kolamnya. Ini sudah sama. Iya. Ini infonya Bapak Pimpinan, kebetulan prakteknya belum sedang cek final. Final, tapi kami mohon segera disampaikan juga Pak, karena paling juga ada final sepertinya Pimpinan. Jadi saya jalan terbit dua-duanya gitu. Jadi mohon disampaikan ke penanggung jawab materinya. Ya berarti ini kan poin 8 ini kan terkait kolam nanti. Kerja akan diatur langsung dengan praktek. Jadi kan paling tinggal adop aja sebenarnya. Jadi mungkin clear di praktek, sebenarnya daripada sudah clear gitu ya. Nah, baik, itu jadi dipastikan pada ini. Ya, soalnya ini Pak, sudah dari Pak Ur. Baik, terima kasih. Karena masih di perjalanan Pak. Baik, apa lanjut? Terus terkait saran dan masukan yang terkait saran dan masukan yang kami sampaikan pada rapat pertama dahulu, pada prinsipnya sudah diakomodir dalam dokumen ini oleh Pemakasaran. Cuman tadi ada 2 poin terkait lahan. Di sana disebutkan bahwasannya bukti kepemilikan lahan nanti akan disampaikan sebelum persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh daerah provinsi. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Mungkin ini kami minta pendapat kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Kemudian sesuai surat dari daerah provinsi terkait saran dan tanggapan dari Camat Batu Selatan, dari Wali Negara Batu Tabah, dan tokoh masyarakat dari Batu Tabah. Setelah kami baca dan kami teliti kembali, pada prinsipnya semuanya sudah diakomodir oleh Pemakassar dalam dokumen perbedaan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari Dinas Perhubungan Tanah Datar ada Pak Juanda ya? Bisa dikontak. Halo Pak Juanda.
Ada Pak Eri ini rencana mau masuk di Zoom. Belum masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kami mendapat. Langsung saja dari perbaikan yang telah disampaikan terkait dengan PLPK PT Tanah Abang Sejahtera, beberapa itu sudah oke. Namun dari yang disampaikan itu juga ada yang perlu disempurnakan, yang ada 8 masukan. Yang pertama dan yang kedua itu sudah oke. Kemudian yang untuk masukan yang ketiga itu dimintakan area yang ditambang itu kan di agendanya akan ditambahkan. Tapi di situ belum ada area ditambang. Kalau yang di atas itu kan area penambangan, kan area ditambang itu berarti kan yang biru itu kan ditambahkan di agendanya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan, area yang ditambang yang tidak ditambang. Jadi setidaknya area yang ditambang berarti yang biru muda itu yang area yang ditambang kan belum ada di agendanya. Yang tidak tambang ya. Ya, tidak ditambang. Yang ditambangnya kan karena dia itu tidak ada di agenda keterangannya yang sudah ditambahkan di atas tadi ya. Kemudian yang terkait dengan jarak dengan sungai itu, kalau di risalahnya sudah disampaikan yang terdekatnya 50 meter, tapi di dokumennya belum. Di dokumennya di halaman 75 itu belum. Di halaman 25. Ya, kalau dari apanya pemanfaatannya sudah disampaikan, tapi jarak itu kalau dari salah ada, tapi di speknya salahnya dilengkapi di dokumennya. Itu mungkin sedikit yang ditambahkan Kemudian di halaman 14 masukan kelima, cerita acara dan rekomendasi dukungan memang sudah ada. Yang dimaksudkan di sini diminta itu apa, kesepakatan dari yang apa, dari pemilik hak wilayah tersebut, itu yang belum ada. Ya, tolong ini ditambahkan dan dilampirkan. Kalau itu juga baru kesepakatan dan dukungan dari masyarakat di sekitar ini fasilitas, justru yang di tempat lokasi yang kami tambahkan tadi belum ada. Itu tolong ditambahkan, karena itu yang akan menjadi polemik nanti kalau tidak ada kesepakatan bagaimana hak dan kewajibannya, bagaimana bentuk atau mekanisme bagi hasilnya, bagaimana kalau terkait dengan yang pembagian untuk yang pemilik lahan, itu yang belum di tanah wilayah maksudnya, itu yang belum. Kemudian itu poin apa ya, poin 6-nya itu sudah oke. Tadi yang 5 yang perlu ditambahkan, poin 6 sudah oke. Poin 7 juga sudah oke. Kemudian yang ke-8 Saya naik mobil motor tangga. ini tadi yang poin 7 yang apa, tanah dan tanah itu ya? Karena dia nggak paham, ada kendala teknis.
Come sempre la chiesa, faccia la servire tidak boleh, jadi tidak boleh, tidak boleh kalau terebangan. Jadi prinsipnya pada prinsipnya dia oke, cuma masih ada di sana juga tanah dan tanah itu maksudnya apa? Maksudnya tanah erosi aliran permukaan gitu. Atau tanah saja. Jadi kalau tanah dan tanah itu kalau nggak hilangkan saja satu tanah. Karena ini dokumen publik walaupun ini enggak apa kalau dibaca orang tidak jangan apa. ada lahan. Iya tanah dan lahan ya. Kemudian halaman 295 yang terakhir itu kalau yang untuk kegiatan serikat lokasi itu sudah disampaikan, cuma menurut kami perlu juga ditambahkan apa jaraknya dengan rencana kegiatan seperti yang untuk kebun campuran itu berbatasan langsung kan atau memang berjarak dengan kegiatan ini kita untuk mengetahui dampaknya nanti juga dengan jalan nasional itu dalam ditambahkan, tapi kalau untuk yang beberapa kegiatan sudah lokasinya sudah ditambahkan. Tadi itu Pak Sardi terkait dengan masukan ini. Ya, terima kasih Bu BP. Ini betul-betul ternyata ini kan tidak di apa ini mungkin yang ini orang aku di bawah ya, ada aku yang salah input Pak. Jadi ini sebenarnya sudah kami lengkapi Bu BP. Apa masih Bu BP nanti kami lengkapi lagi, kami tambahkan lagi dalam cara mereka. Karena mungkin di waktunya belum dijadikan PDF dari untuk sini cara ini kan saya butuh itu ya. Oke mungkin kira-kira untuk ditambah. Ini sudah ada. Sudah ada Pak. Cuman belum dimasukkan ke usaha unik ya gitu. Jadi yang lama dimasukkan. Dan yang baru. Bapak nanti di apa di tangkap saja. Nanti di kami disampaikan bahwa sudah pasti. Pak Heri, kalau kami jelas. Pak Heri. Halo Pak Heri. Silver ya, Pak Heri. Ya, halo. Assalamualaikum Bu Yusuf. Sudah jelas Pak Heri, silakan. Suara saya cukup terdengar? Sudah cukup dengan jelas Pak Heri. Tidak, baik. Giliran saya Bu Yusuf ya. Halo. Ya silakan Pak Heri, lanjut. Silakan Pak Heri. Ya, oke Pak Yadi, walaupun sebetulnya suaranya kecil tapi cukup terdengar ini. Suara saya cukup terdengar Pak Yadi, Bapak Ibu? Mantap. Jelas Pak. Mantap Pak Heri. Iya, terang ya. Mohon maaf ini baru rapat juga dengan Pak Dekan ini. Pertama dari kita apresiasi Pak Yadi sudah banyak ini untuk jawaban. Hanya klarifikasi mungkin 2 atau 3 ini. Pertama begini Pak, Bapak Ibu, ini cukup penting, yaitu pertanyaan 1, bahwa di peta geologi itu di situ material andesit ini tidak ada itu kalau kita baca detailnya itu. Kita mempertanyakan karena yang di situ ada itu batuan metamorf, ada fiktilit ya, kemudian ada beberapa kuarsit, batu lanur dan seterusnya. Sehingga ini
yang minta maaf ini berpengaruh ke KBLI yang diusahakan adalah batuan andesit. Sedangkan di beberapa literatur atau dari dokumen geologi yang disampaikan itu tidak ada. Nah, itu mohon nanti dipastikan Bapak Ibu khawatirnya begitu tambang ini berjalan ternyata yang diambil adalah bukan material andesit, itu tidak kita. Sebetulnya begini, bukan berarti kita sebagai tim teknis atau profesi ini menghambat kegiatan ya supaya kita kehati-hatian. Nah, karena di situ yang sebagai dasar hanya karena kompak dan kekerasan saja, sehingga muncullah materialnya adalah andesit, padahal di situ tidak ada itu. Adanya hanya bibit, batu sabak, kuarsit, batu lanok, dan seterusnya. Itu mohon nanti Pak konsultan Pak Yadi dengan berkoordinasi lah dengan SDM atau dari FTS-nya atau laporan eksplorasinya, sehingga ini betul-betul kalau yang ditambang ini adalah andesit. Nah ini. Kemudian yang kedua itu poin 6. Poin 6 itu terkait dengan ada rencana penutupan tambang. Nah itu kita tanyakan adalah pengelolaannya Pak. Jadi air itu kalau kita tengok kemarin di petanya itu kan lokasi kita ini cukup tinggi, kemudian di bawahnya adalah masyarakat. Khawatirnya apa? Pada saat nanti kegiatan di pasca tambang atau penutupan tambang ini belum nampak di pengelolaannya. Nah pengelolaannya Pak, di situ kemungkinan besar adanya void. Ya, void mungkin kalau tidak ada struktur secara bagus mungkin pengelolaannya, maka air ini bisa menumpuk di situ dan minta maaf suatu ketika akan turun. Nah, turunnya itu ke masyarakat yang terdampak. Mohon untuk pengelolaannya supaya diperjelas, khususnya adalah di pasca tambang. Terakhir itu poin 12. Poin 12 kalau kita tengok dari material tambang berdasarkan peta geologi tadi ada kuarsit, kemudian ada metamorf, kemungkinan besar ada mineral yang sifatnya adalah logam. Ya, karena kita di hasil laporan tidak muncul, tapi kekhawatiran ini adalah adanya air asam tambang. Ya, di air asam tambang itu kalau kita pemantauannya 6 bulan, nah itu ada yang mungkin miss Pak di situ. Ini agak cukup lama kalau menurut secara rasional ini ya. Nah itu mohon di pengelolaannya setindakan. Khawatirnya adalah di air asam tambang yang itu jedanya tidak di 6 bulan, jadi di 2 bulan atau baru itu limpasan air cukup besar atau usianya cukup tinggi itu akan lari di air permukaan. Saya kira itu Pak. Jadi mungkin dari segi waktunya saja Pak untuk pemantauan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Oke, terima kasih Pak Dinas Cina, mungkin Pak Adi atau Bu Isil tadi yang nyampaikan. Itu terima Pak kasih Pak Eri. Silakan Pak Zabi. Ya, terima kasih Pak Eri. Ini ya, Pak Oman udah pulang, jadi kalau dari terakhir itu kan masih termasuk KBRI yang ini Pak. Ini kan katanya KBRI yang batu bias itu kan macam-macam, termasuklah batu andesit. Jadi nggak apa-apa Pak Eri, nanti kami coba lagi. Tapi dari ini Pak, dari IUP terus kemudian dikelayakan itu sudah menyatakan batu andesit walaupun kondisi itu ya mungkin tidak pas gitu. Jadi itu dari makanya kita mengikuti apakah itu laporan eksplorasi ataupun bersama sekali itu saja dikelayakan yang telah menyatakan batuan di sana itu termasuk satuan batuan andesit. Satuan Pak tentu lebih detail ya dibanding ini, mungkin Pak Tis bisa nanti satuan batuan andesit tentu saja sudah lebih detail daripada formasi apa itu Pak Tis? Formasi Kuantan. Formasi Kuantan. Formasi Kuantan ini sudah didetailkan ini kita teruskannya sih Pak. Dari itu seperti itu. Nah, terus kemudian dari terkait dengan tadi nomor kolam ya. Nah kolam ini memang kita kan menggunakan 3 kolam seri itu memang nanti elevasinya berbeda-beda, tapi tadi sudah sampaikan di dalam apa. Tentu saja ini dengan 3 kolam ini kan kita posisikan di jadi yang area terbuka itu kayak ini yang nantinya kemungkinan atau yang dikhawatirkan adanya air apa ya, air limpasan yang tidak terkelola mungkin pada hujan tinggi itu kita adakan bisa tahu retensi Pak.
kolam retensi ini di sini Pak, itu mungkin ada di laporan pengelolaan yang bagian lainnya. Ini kan ini cekung Pak ini ya, di posisi cekung. Nah ini mungkin ini bisa kita gunakan sebagai kolam retensi. Kemudian yang memang terbuka itu memang ini Pak, memang elevasinya di bawah 420 ya, ini memang agak turun nanti minyak ke sini semua. Nah itu kayak ini untuk kita mengatasi kemungkinan yang sudah dari tadi, sudah ada kolam mengelak kita ini. Sebenarnya juga ini ada cekungan seperti yang bekas dari kolam taman masyarakat, itu kita bisa gunakan sebagai kolam retensi Pak, untuk katakan kondisi hujan yang tinggi sekali Pak. Terakhir saya sampaikan tadi itu mengenai kolam pengambilannya nanti memang kalau tender nanti temukan, memang kita ini menggunakan peta dinas Pak ya, artinya mungkin yang sudah sedikit yang cukup bagus. Namun kalau memang nantinya di dalam kenyataan di lapangan itu ada elevasi yang tinggi yang tidak mungkin kita menggunakan pengalihan secara gravitasi, nanti kita akan bikin galian sehingga posisi pipa itu nantinya akan bisa mengalirkan secara gravitasi dari kolam renang ke kolam renang. Jadi nanti akan kita gali dan kita lagi itu bisa menempatkan pipa itu di bawah permukaan tanah agar bisa berlangsung pengaliran secara gravitasi. Mungkin demikian dari tambahan. Untuk kabar ini nanti kami berbicara lagi dengan Pak Maman, Pak DPP. Terima kasih Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Eri. Nanti terkait dengan hasil beberapa kekurangan silakan berkoordinasi langsung dan nanti dikonfirmasi nanti oleh PJM. Pastikan terkait beberapa hal jadi yang perlu konfirmasi oleh tenaga ahli atau dari yang menanggapi yang masukan. Baik, kita pikir sudah cukup ya, saudara. Dari tanah datar satu lagi masih ada, masih bisa masuk. Mohon izin Pak, suaranya sudah terdengar Pak. Sudah jelas, silakan Pak. Jadi Pak, tadi ada sedikit kendala di Zoom-nya Pak. Izin mungkin dari kami, dari Dinas Perhubungan Tanah Datar, cuma ingin menegaskan untuk kelengkapan dari Pemrakarsa terkait dengan surat rekomendasi kami pada tanggal 24 Oktober 2025 kemarin, yaitu nomor 51161, nomor 171, 1071 di Tanah Datar. Kami cuma ingin menegaskan untuk dilengkapi oleh pihak Pemrakarsa Pak, izin Pak. Izin Pak, apa terdengar Pak? Ya, dengar. Nah, baik Pak, mungkin dari kami mungkin itu saja Pak, karena sesuai dengan poin 1, sesuai PM 17 tahun 2021 tentang analisis dampak lalu lintas, kegiatan tambang batu andesit ini tidak wajib melakukan kajian dokumen dalilin Pak. Jadi kami hanya ingin dilengkapi oleh pihak Pemrakarsa terkait dengan surat kami nomor 511.6.1 pada tanggal 24 Oktober 2025 itu Pak. Mungkin itu saja dari kami Pak. Mohon izin Pak. Baik, silakan tanggapi Pak Zalni. Ya, untuk terkait dengan lain itu memang kita sudah sekali semua Pak yang berasal dari Dinas Perhubungan Tanah Datar. Kemudian kita juga telah menambahkannya di di suku di bagian apa Pak, lalu lintas pada aktivitas produksi terutama produksi. Juga apapun yang ada itu kita akan melakukan ini, termasuk diantaranya penambahan jalan, kemudian kolam pencucian kolam kendaraan, kemudian juga lampu dan segala macam. Dan tapi tadi kan Pak sudah menambahkan tidak ada yang dimiliki di jalan, itu nanti kita tambahkan. Saya yang bisa memenuhi dan juga waktu terkait dengan kegiatan angkutan di jalan raya. Mungkin demikian Pak Juanda atau kawan-kawan yang dinas perhubungan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, ya kan? Izin Pak, mungkin bisa disesuaikan saja oleh pihak Pemrakarsa Pak. Baik, terkait dengan SK jalan ini bagaimana? Pak Zaldi, poin nomor 3. Mohon izin Pak, kurang suaranya kurang terdengar dari Pak. Yang poin nomor 3 apakah sudah oke atau bagaimana? Oh yang jalan. SK jalan, Nagari. Iya, nanti SK jalan kami coba evaluasi Pak, apakah sudah ada dari Pak belum gitu, karena memang
informasinya kan itu yang jalan itu dibangun dari dana nagari Pak, tapi ya nanti kami coba kami tanyakan kepada nagari lah bahwa itu satu jalannya seperti itu dengan juga dana dari dana nagarinya. Demikian Pak. Baik, silakan Pak Dona. Baik Pak, mungkin bisa dilengkapi saja untuk poin 3-nya nanti Pak. Baik. Baik, jadi secara prinsip apa yang diminta di surat itu sudah diakomodir di dalam dokumen dan juga di dalam matrik dan juga penambahan karena memang di sini terkait dengan tidak diwajibkan dalil. Kemudian nanti terkait dengan satu jalan akan dilengkapi sebelum nanti perlinknya diberikan. Mohon segera untuk dipenuhi. Baik, sudah cukup Pak Jona? Sementara cukup Pak. Baik, terima kasih. Karena sudah tidak ada lagi terakhir dari terima kasih. Baik, kita sudah melaksanakan apa terkait dengan project sudah diakomodir dan ada beberapa hal yang belum diakomodir mohon dipastikan kembali juga melalui PCM untuk bisa dinotifikasi agar ditambahkan. Kemudian daripada itu karena sesuai tata waktu sebenarnya kita ada waktu Bazaliyah, jadi mohon juga untuk segera menyelesaikan sehingga posisi nanti di daerah juga tidak terlalu lama kita keluarkan dari tujuannya dan juga nanti perteknya tidak disediakan juga sehingga kita juga bisa mengeluarkan tujuannya dan ini bisa lanjut pada masa bisa terkait hal-hal yang lainnya. Kemudian Pak Taufik selaku Makarsa kami terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kerjasamanya dan juga terkait dengan hal-hal yang sudah terpenuhi. Kenapa kami hadirkan Pak Makarsa di sini sehingga Bapak bisa mendengar langsung apa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kegiatan baik nanti pra kemudian operasi maupun pasca pelaksanaan tentu harus dilaksanakan karena nanti ini adalah bagian dari hal yang harus kami awasi karena izinnya di provinsi maka pengawasan dari nasional di provinsi dan ini pertambangan provinsi dan itu ini menjadi patokan pedoman bagi kami untuk melakukan pengawasan dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan kami mengingatkan bahwa sesuai dengan Permen LH 14/2024 terkait dengan nanti ada temuan-temuan terkait dengan pengawasan di Permen LH 14 itu lebih ke denda, jangan sampai nanti Bapak dalam melaksanakan kegiatan sanksi dengan denda dan ini yang kita wanti-wanti sehingga kita sama-sama menjaga karena denda itu cukup besar dari beberapa temuan ada yang sudah sampai yang setampang dari 7 jutaan dan sebagainya tentu itu menjadi beban berat bagi Pemakasan untuk memenuhinya. Nah, itu kita ingatkan dari awal kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita masing-masing dan tugas kita masing-masing apa menjadi kewajiban hak wajib masing-masing dan itu kita coba ingatkan. Mungkin terakhir dari kami mungkin dari Pak Taufik selaku Pemakasan ada hal yang perlu disampaikan kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang Panji yang saya muliakan, Bapak Ibu ahli itu dari Pusek, Info itu Ibu, dan Bapak-bapak dari kantor SDM dan Bapak Ibu staf yang lainnya yang hadir saya hormati. Sebagai pemohon, saya di awal mengucapkan banyak terima kasih Pak ke semua yang terkait. Ini sudah lumayan panjang sih, mungkin masalah ada beberapa kendala waktu mungkin Pak. Tapi saya sangat yakin Dinas Lingkungan Hidup dan yang lainnya sebenarnya tidak ada melambat-lambatkan. Tapi mungkin persoalannya beberapa bulan lalu kita juga ditimpa musibah banyak bicara. Saya sangat memahami itu Pak.
Jadi dari yang kita mohonkan ini tentu harapan kami besar hingga bisa diterbitkan semua izin kami yang diperlukan dalam melakukan kegiatan tambang bantuan ini, Pak. Namun kami tetap akan mematuhi apapun bentuk dari aturan baik dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi namun yang lainnya. Setiap agenda ini saya mendengarkan semuanya seperti yang Bapak Adi bilang, saya memahami. Mungkin pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu, kebetulan kegiatan tambang ini adalah di kampung halaman saya sendiri, Pak, di Tanah Lampuang. Tentu saya sebagai anak nagari juga akan lebih sangat memperhatikan lingkungannya, Pak. Jika ini akan membahayakan atau akan membuat rusuh di kampung saya, tentu ini akan lebih selektif saya memikirkannya, Pak. Baik dari segi waktu kerja, keamanannya, keselamatan nanti orang yang saya libatkan bekerja, begitu juga dengan angkutannya. Saya akan mengatur sedemikian rupa sehingga bisa mendekati yang lebih baik jauh-jauh dari permasalahan. Baik Bapak Ibu juga para Prof senior juga ada sebagai ahli Pak Paul. Tentu sekali lagi saya berharapan sangat besar untuk bisa dikabulkan permohonan kami ini, dan selanjutnya kami sudah melakukan investasi berbentuk izin supaya kami bisa melaksanakan kegiatan usaha ini, Pak. Jika nantinya dalam perjalanan ada yang kami belum memahami, kami terbuka, Pak. Siap dipanggil, siap diberikan arahan, dan juga semua ketentuan yang berlaku akan kami laksanakan. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak yang hadir, Bapak Ibu semua, juga termasuk tim dari konsultan yang telah membantu kegiatan Atas Sejahtera. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum.